Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, patutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, di mana Allah memberikan kepada kita nikmat yang tinggi, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat dalam belajar agama ini merupakan rizki yang sangat khusus, rizki yang nilainya tidak dibandingkan, tak sebanding dengan dunia ini, yang sangat tinggi, nggak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Nikmat mengenal tauhid adalah rizki yang sangat besar, rizki yang tak bisa dibandingkan dengan rizki dunia. Nikmat dan rizki mengenal sunnah adalah rizki yang tak bisa dibandingkan dengan rizki dunia, berupa dolar, duit dan semacamnya. Ketika antum sudah mengenal tauhid, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, ini rizki yang sangat besar. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Rizki yang tak disangka-sangka. Rizki di sini adalah rizki di mana antum dimudahkan untuk ibadah kepada Allah. Juga rizki dunia yang halal. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, Allah makfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku rizki yang halal dari yang haram. Wa aghnina bi fadlika amman siwak. Wa aghnini, kayakan aku dengan karuniamu, bukan dari yang lainnya ya Allah, bukan dari makhlukmu. Kayakan aku bukan karena bisnisku, usahaku, jabatanku, tapi karuniamu ya Allah. Sehingga cukup tergantung kolbunya kepada Allah. Inilah orang yang paling kaya, orang yang tergantung hanya kepada Allah. Ada banyak hartanya, tapi kolbunya tergantung kepada harta tersebut, sehingga dia miskin terus, merasa kurang dan kurang. Waliyadzubillah. Maka seorang mukmin senantiasa dia berdoa ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kolbunya tergantung kepada Allah. Inilah orang paling kaya di dunia ini. Walaupun dia makan sesuap nasi, dia tergantung kepada Allah, kolbunya tenang. Kolbunya tenang. Tenang apa? Untuk ibadah. Dia tidak tenang kalau lambat, kalau dia terlalaikan ibadahnya, lupa zikirnya, lupa zikir paginya, lupa zikir petangnya, lupa wiridannya sebelum tidur, lupa dia kalau bangun tercecerkan witirnya, dia menyesal sekali, merasa fakir kepada Allah.
Inilah orang yang paling kaya. Rizki nikmat yang kelihatan besarnya nggak bisa dibandingkan dengan rizki dunia. Tapi tidak kita melupakan rizki dunia, rizki umum berupa harta, rizki dunia yang Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Yang sholat, tidak rajin sholat, dikasih rizki umum ini, dikasih kenyang oleh Allah. Semuanya sama. Kadang ada yang enggak ibadah, tidak rajin ibadah, hartanya melimpah ruah. Inilah rizki umum. Tapi seyoknya kita bersyukur kepada Allah ketika kita dimudahkan belajar agama, ketika kita dimudahkan untuk membahas, mempelajari, memperdalami apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rizki yang khusus, yang tentunya kita telah belajar sebelumnya. Nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ya, barakallahu. Ini dipakai Asmaul Husna ketika kita tawassul, ya, dengan berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama Allah. Ya Razzaq, Allahumma rzuqni wasi'an halalan thayyiban. Berdoa dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ayo ikhwah, kita melanjutkan pembahasan tentang yaitu pondasi seorang muslim, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengenal dinil Islam. Kemarin kita sampai kepada hadis yaitu Al-Bara ibn Azib, ya, Bara ibn Azib, Al-Bara ibn Azib, terkait tentang apa? Dua malaikat yang datang kepada seorang mukmin, ya, menanyakan tiga tadi, pondasi tadi. Selanjutnya kelanjutan hadisnya. Faqad jaa fi hadisil Bara radhiyallahu anhu ma yadullu ala anna hadzal umur, bahwa terkait tentang, ya, perkara yang sangat besar ketika malaikat atahu malakaini, datang dua malaikat kepada jenazah tersebut, mayit tersebut, ya, datang kepada jenazah tersebut. Apa? Ya, la tanfa'u, tidak bermanfaat, illa bil i'tiqadi. Kalau hanya bilang saja agama ini, ya, antum mengenal Allah, tapi tidak ada i'tiqad, keyakinan yang mantap dalam kalbu ini, tidak ada keraguan, maka insya Allah bisa menjawab. Tapi ya, ketika ada syak, penyakit dalam kalbunya, an-nifaq, kemunafikan, tidak akan bisa jawab. Wa innal kafir, ya, ya. Adapun orang kufar, ya, an-nifaq, ya, fa dzakara mautahu, maka ketika dia tahu kematiannya tersebut, qala wa tu'adu ruhu fi jasadi, ketika dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Jadi dia tahu mati, Pak. Ketika dia, maaf, waliyadzubillah, ya, ketabrak misalnya fulan bin fulan, ya, orang kufar ini ceritanya, ya. Kita kemarin ngaji, ya, bahwa azab Allah tidak identik dengan yang ngeri-ngeri. Tapi ketika kita malas ibadah, itu juga tanda-tanda, ya, waliyadzubillah. Maka setelah itu, ikhwah, ya, dikembalikan rohnya kepada jasad tersebut. Dia tahu mati, aku sudah, tapi nggak bisa keluar karena ditahan oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Tapi dia tahu mati. Ketika itu, ya, wa ya'tihi malakani, datang dua malaikat, datang dua malaikat, fayujalisanihi, ya, dia duduk, ya, bermajelis, ya, fayakulani, dua malaikat tersebut berkata,
lahu marrabbuka. Ini yang kita pelajari sekarang. Nama Usulus Salasah. Kitab ini berlandaskan dari hadis ini. 3 pondasi yang tidak boleh seorang muslim apa? Lepas salah satunya. Ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. 3 komponen ini, ya, rukun ini tidak boleh kita lepas dalam kehidupan kita. Biar kita bisa menjawab, diamalkan ma'rifatullahnya ke dalam kehidupannya. Dia jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, dia mentauhidkan Allah, dia senantiasa ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa melakukan amalan-amalan yang diperintahkan dalam Islam dengan ilmu tentunya, bil adillah, bil adillah. Maka di sini tanya, marabbuka, siapa Rabbmu? Ini apa? Ma'rifatullah. Ar-rububiyah. Fayaqul, maka berkata, enggak tahu. Yang enggak bisa jawab dia. Al-munafik wal kuffar enggak bisa jawab. Yang enggak bisa jawab. La adri. I don't know. Ya. Aku enggak tahu. Marabbuka. Wal naudzubillah. La adri. Aku enggak tahu. Ya, I don't know what you asking about. I don't know what you asking about. Pentong malaikat, Pak. Pentong. Waliyadzubillah. Banyak kita berlindung dari azab kubur. Fayakulani. Lalu ditanyakan kepadanya, ma dinuk? Apa agamamu? La adri, aku tidak tahu. Walaupun dia tahu, tapi enggak tahu, ya. Wallahu. Fayakulani, ma hadzal rajulu alladhi bu'itsa fikum. Ya. Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Ditanya itu. Dalam satu riwayat ditambahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya belajar sunnah. Biar tahu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat sunnah, amalan-amalan sunnah nanti dimudahkan oleh Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Fayaqula la adri. Maka dia jawab tidak tahu. Fadarbul malaikat, maka dipukullah malaikat dengan gada besi. Ya, waliyadzubillah. Ma'anahu kana fid dunya ya'lamu hadza. Atas. Barangkali dia mengetahui di dunia tentang pertanyaan tersebut. Wa yasma'u hadza, dan mendengarnya mungkin. Mendengar tentang apa? Rabb, Allah, ya, tentang Allah, Rabbiyallahu, Rabbku Allah, yang seperti orang mukmin yang kemarin kita bahas, bisa menjawab Rabbiyallahu, Rabbku Allah. Apa Allah? Tauhid al-uluhiyah, al-ma'lu al-ma'bud maknanya. Allah itu. Allah yang berhak disembah, yang diibadahi hanya Allah yang berhak. Ya, itu maknanya. Wa qad sami'a an-nas yaquluna hadza. Dan sungguh dia mendengar manusia mengatakan itu, lakin hadza lam yanfa'u an su'al. Tapi dia tidak bermanfaat pertanyaan, enggak bisa jawab pertanyaan tersebut. Li'annahu lam yakun mu'taqidan. Karena tidak ada dalam i'tiqad qalbunya, i'tiqadnya tidak ada keimanan tentang tersebut. Ya, walaupun dia hafal dalam lisannya Allah, tapi tidak ada i'tiqad, enggak bisa jawab, Pak. I'tiqad keimanan, i'tiqad ahli sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dikabarkan Nabi itu adalah i'tiqad, perkara-perkara gaib yang diajarkan Nabi dia imani dengan i'tiqad, tidak ada keraguan. Ini yang insyaallah orang mukmin yang bisa jawab tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, dia i'tiqad dalam qalbunya.
dengan ilmu yang diajarkan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, salafun saleh. Dan ini seorang mukmin. Ya, kenapa kok ikut sahabat? Karena sahabat adalah muridnya Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam. Tentang Allah mereka lebih paham daripada kita, maka kita belajar dari mereka. Siapa muridnya para sahabat? Tabi'ut tabi'in. Siapa muridnya tabi'ut tabi'in? Para imam-imam kaum muslimin. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, perkara akidah mereka tidak ada ikhtilaf, ittifaq semua. Ya, barakallahu fikum. Fala budda minal ilm, maka harus ilmu ini dia pelajari. Agar supaya apa kemarin? Ilmu yakin. Ya, nanti bisa ya hakul yakin nanti di akhirat ketika dia kakinya menyentuh taman surga, menyentuh surga. Ini hakul yakin sudah. Ilmunya pelajari sekarang, praktekkan. Ya. Sehingga kita tidak ada keraguan dalam kolbu ini. Barakallahu fikum. Wala budda minal amal, maka harus seorang mukmin beramal. Ilmunya diamalkan. Ma'rifatullah diamalkan. Mengenal Allah, dia hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah, kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kepada Engkau lah ya Allah kami minta tolong. Prakteknya bagaimana kehidupan kita? Dipraktekkan enggak ini? Tergantung kepada Allah. Minta kepada Allah, berdoa senantiasa, rajin berdoa. Ini seorang mukmin. Dan tentunya sebab-sebab tawakal ini yang harus kita pelajari. Sebagaimana kita belajar dalam kitab tauhid, kitab tauhid, tawakal, wudu, ya, yang kita bahas. Ini saling bersambung. Ya. At-ta'lim lil aqidah wa tauhid ini tidak ada putus-putusnya. Kama saya tiba yani insyaallah nanti akan diterangkan oleh Syekh selanjutnya. Ya, Syekh Sulaiman hafizahullah taala ar-Ruhili. Walidha qala al-musannif rahimahullah taala, berkata Syekh Muhammadul Wahhab rahimahullah taala al-musannif, al-ula al-ilmu. Apa ilmu itu? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ma'rifatullah azza wa jalla, mengenal Allah, ma'rifat, mengenal Allah bil qalbi. Bil qalbi. Bukan bil kalbi, bil al-qalb. Bukan kal. Kalau kalbun apa? Anjing. Qalbun, qalbu, jantung. Yang ada di sini maknanya, qalbu. Yang merasakan keimanan seseorang. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Rasulullah asara asabihi ila sadr. Nabi menunjukkan jarinya kepada dadanya, ya, qalbu ini. Bi ayalamal muslimu bi qalbihi mu'taqidan. Hendaknya seorang muslim dalam kalbunya dia punya i'tiqad keimanan yang tidak ada asyak, keraguan padanya. Gak boleh kita ada sedikit ragu aja, ya, tentang Allah. Sedikit ragu tentang azab kubur. Sedikit ragu tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sedikit ragu tentang munculnya Dajjal. Sedikit ragu tentang hari kiamat. Penyakit ini yang nanti, ya, akan menimbulkan apa? Kalau sudah ragu, an-nifaq. Penyakit an-nifaq atau al-kufr. Keingkaran kepada Allah azza wa jalla tabaraka taala. Ya. Waliyadzubillah. Maka harus i'tiqad keimanan yang kuat. Ya. Biqalbihi mu'taqidan anna Allah azza wa jalla rabbuhu. Harus benar-benar i'tiqadnya Allah adalah Rabbnya. I'tiqad dalam kalbunya, keyakinan yang kuat dalam kalbunya. Wa hadza ma'rifat. Inilah ma'rifat. Inilah ma'rifat. Taltazim al-qubul bis-syar'i, yaitu yang terus
senantiasa dia menerima syariat. Ketika dia menyebut Rabbunallah, apa? Qabulun bima syara'a. Menerima apa yang Allah telah syariatkan ini. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'rifatun Nabi, ini ma'rifatullah sekarang, ya. Ma'rifatullah azza wa jalla tabaraka wa taala. Ya. Walid'an wal inqiyadi. Dia senantiasa membela dalam dirinya dari segala bentuk fitnah, fitnah subhat dan fitnah syahwat. Ya. Al-id'an, pembelaan diri dalam kolbunya. Harus keluar dari fitnah syahwat dan fitnah subhat. Godaan-godaan yang terkait tentang fitnah, meragukan agama ini subhat, ya. Bagaimana untuk membendungnya? Dengan ilmu, belajar terus. Ya. Belajar terus. Alhamdulillah sekarang terbuka negeri, ya. Arab, Saudi, ya, kota Arab Dhabi, ada kajian fakultas terbuka. Alhamdulillah banyak yang ikut, ya, kita ikut juga. Ya, ada yang 4 tahun bahasa Arab, ya, enak, terbuka. Alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah. Ya, untuk apa? Biar nambah ilmu, tidak ada umurnya, tidak ada usia. Entah usia 60 silakan. Ya. Sampai 4 tahun, nanti tambah lagi 4 tahun, ya. Terus begitu sampai kita meninggal dunia. Mal makbarah ilal makbarah. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kapan kau berhenti belajar ilmu agama, Imam Ahmad? Ya. Sampai meninggal dunia, meninggalkan masuk ke lahat kuburan. Itu kita berhenti belajar agama. Ya. Nanti tidak ada waktu belajar di kuburan. Tidak ada waktu beramal, hanya menikmati balasan-balasan. Di akhirat pun kita nggak ada amalan-amalan. Yang ada apa? Kalau di surga, yang terus ada bertasbih di surga. Itu amalannya. Ya. Bertasbih. Tidak ada amalan sholat, tidak ada di surga. Ya, nanti. Karena ya, hanya memuji Allah azza wajalla tabaraka wa ta'ala, bertasbih. Ya, salam kedamaian begitu, ya, di surga itu. Sudah nggak ada amal. Nah, sekarang kita beramal. Sebelum beramal belajar terus. Ketika mau siap-siap kematian, bagaimana ketika kita sudah sakit, harus itu buka kitab-kitab tentang bab-bab penyakit, ya, adab-adab ketika sakit, adab-adab menjemput sakaratul maut, tetap dibaca bagi seorang mukmin. Minta bacakan kepada ibunya kalau punya sebelum menikah. Ya, kalau sakit sudah kira-kira agak parah gitu, ya, nggak apa-apa dibacakan. Perkara oleh Allah dipanjangkan pertobatan umurnya, masya Allah. Ya, banyak kisah-kisah seperti itu. Barakallah. Selanjutnya yul ikhwah wal inqiyad. Ya, bagaimana menerima syariat? Pertama dengan al-id'an, dengan pembelaan. Ya Allah, nggak usah dibela dong, ya, katanya. Kan Allah maha kuat, maha agamanya pasti benar. Ini fitnah apa namanya? Fitnah subhat. Intan surullah yansurkum. Bila kalian menolong Allah, Allah tolong kalian. Apanya yang tolong Allah? Maksudnya di sini adalah ketika kita mengamalkan perintah Allah itu sudah, ya, maknanya bukan Allah ditolong secara dhaif makna manusia. Ya, untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh kita. Ibadah yang kita kerjakan bukan untuk Allah dalam artian Allah tidak butuh ibadah kita. Kita butuh Allah azza wa jalla tabaraka ta'ala. Dan ketika kita bisa ibadah, ini adalah apa? Afalnya Allah, perbuatannya Allah. Yang Allah berikan nikmat itu kepada kita, bukan karena kehendak kita ini, Pak. Kita bisa baca Al-Quran terus rutin, itu karena Allah. Wa yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa dikehendakinya. Petunjuk apa di sini? Taufik, irsyad, wal bayan. Wat taufik. Ini yang taufik kita mohon terus. Al bayannya sampai, qala Allah sampai, qala Rasulullah SAW sampai, tapi taufiknya enggak sampai.
tetap berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulub bana ala taatik. Terus berdoa seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Jadi yang kedua, wal inqiyad. Ya, kepatuhan. Kepatuhan kepada Allah, menerima inqiyad, patuh. Ya. Tapi semampu kita. Kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Dan itu sama nilainya ketika dia terbiasa sholat berjamaah tiap hari. Pas sakit, nggak bisa sholat berjamaah karena di rumah sakit. Nilainya sama walaupun sholat di rumah sakit. Dinilai yang sama oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan kita menuju Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Wa taslim, Islam, taslim, menerima benar dalam qalbunya, tidak ada keraguan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini salah satu usul yang kita baca tiap pagi dan petang. Sudah diajarkan oleh Nabi. Bermantap nih. 3 landasan ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan ini juga akan jadi pertanyaan 2 malaikat. Ya'ti malakani, ya, datang 2 malaikat kepadanya. Ini yang jadi pertanyaan, soal ini. Apakah dihafalkan? Dihafalkan? Bukan, harus diamalkan. Diamalkan. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Tauhid uluhiyah dan rububiyah. Rabb Allah asmaul husna. Rabb juga asmaul husna. Tergabung semua dalam di sana. Lengkap. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya. Wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Barakallahu. Ya, kenapa suruh zikir pagi dan petang? Biar kita tetap ingat landasan ini. Ketika ada fitnah subhat, langsung kita ingat ini, zikir ini. Raditu billahi robba. Apa fitnah subhat? Terkait tentang apa? Ujian-ujian, fitnah-fitnah yang apa? Mengganggu keyakinan agama kita. Merusak apa? Keyakinan tentang Allah dan Rasulnya. Langsung kita ingat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Masuk juga fitnah syahwat, masuk. Ya, maka pelajari ini kita dalam kitab ini, Pak. Nanti adanya lagi, ya, saran-saran yang lain dari para ulama kita, Syekh Fauzan hafidhu taala. Ya, kemarin yang kita khatam dulu, ini sudah khatam kitab ini di masjid ini. Ya, salah satu usul atau usul salasa, ya. Sarah Syekh Muhammad Ibn Salih Utsaimin rahimahullah. Sekarang Sarah Syekh Sulaiman rahimahullah. Ya, Syekh Sulaiman hafizahullah taala. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Beliau masih mengajar di Masjid Nabawi. Ya, wa tahqiq, dan menjadi penentu. Ya, taat kepada aturannya, hukum-hukumnya Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Baik ayat Allah yang apa? Yang syar'i, bukan ayat Allah yang kauni. Ayat kauni. Kalau ada api ya jangan dipegang, Pak. Itu melanggar apa? Ayat Allah kauni. Sudah tahu panas dipegang. Ya, ada gempa ya banyak istighfar kepada Allah. Ada banjir banyak istighfar. Ayat Allah kauni. Ayat Allah syar'i itu perintah-perintah kita untuk sholat, untuk menjauhi maksiat, menjauhi dari perbuatan zina, menjauhi dari perbuatan kesyirikan semacamnya. Barakallahu fiik. Ini 4 komponen seseorang yang menerima apa? Ma'rifatullah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Fa wajibun 'ala muslim, wajib bagi seorang muslim ay rifa rabbahu bi af'alihi. Wajib bagi seorang muslim untuk mengenal Allah, Rabbnya, ya, dengan perbuatan Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Kita bisa ibadah, bisa ngaji seperti ini, bisa apa berdakwah, bisa semua atas perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Petunjuk Allah, hidayah dari Allah.
kita punya kehendak, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ya, kita punya kehendak tapi dibatasi. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak kecuali Allah yang berkehendak, Rabb semesta alam. Kita punya kehendak tapi dibatasi kehendak kita oleh Allah. Bukan seperti apa? Boneka kita. Ya, ini akidah apa? Jabriyah. Ya. Iya. Tidak punya kehendak. Ya. Kalau Murji'ah lain lagi. Qadariyah, ya. Allah tidak punya kehendak, kita yang punya kehendak. Qadariyah, kebalikannya. Kalau Jabriyah nggak punya kehendak sama sekali. Ya, memang mencuri perbuatan, ya, perbuatannya yang Allah ciptakan orang tersebut, tapi dia melanggar ayat Allah yang syar'i. Begitu. Barakallahu fiik. Faya'rifu anna rabbahu alladhi khalaqahu, dan dia ma'rifatullah ini juga adalah mengenal Allah azza wa jalla tabaraka ta'ala alladhi khalaqahu. Dialah Allah yang telah menciptakannya, wa razaqahu, yang telah memberikan rezeki padanya, rabbahu bi ni'amihi, dan Allah yang apa? Mengatur, memberikan nikmatnya. Ya. Wa khalaqa jami'il makhluqat, dan Allah yang telah menciptakan makhluknya, seluruh makhluknya Allah ciptakan. Baik yang terkecil, ya, dzarrah, ya, yang kecil, paling kecil, ion, proton, apa aja yang paling kecil Allah ciptakan. Ya. Kuanta, yang paling kecil lagi Allah ciptakan. Jadi kuantum dan semacamnya, ya. Atom dan semacamnya. Mungkin ada partikel lagi yang lebih kecil dari atom, ada kan? Ya. Yang paling kecil Allah ciptakan. Semua itu makhluknya. Yang paling besar makhluk Allah apa? Arsy Allah. Yang paling tinggi makhluk Allah arsy Allah. Di atas langit yang ketujuh. Andromeda, galaksi Milky Way, semuanya ini belum masuk langit satu, ya, belum, masih di bawah. Tapi besar, banyak, jutaan, miliar bintang-bintang di sana. Ya, besarnya lebih besar daripada bumi dan matahari. Kecil itu bagi Allah, ya. Belum sampai langit ke satu. Nggak tahu isinya apa nanti langit ke satu. Banyak, 500 perjalanan ke langit kedua, 500 tahun perjalanan ke langit ketiga, 500 tahun perjalanan ke langit keempat, terus begitu sampai ke 7. Dan Nabi oleh Allah diperjalankan ke langit ke-7 dalam waktu semalam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Ini keimanan seorang mukmin, nggak boleh ada ragu sedikit pun. Ini kita belajar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah. Mengimani dengan sungguh-sungguh kepada apa yang Allah firmankan, apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, dalam sunnah kita tidak ada keraguan sedikit pun. Dalam kolbu ini yang harus kita apa? I'tiqad, benar-benar dalam i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah. Tidak ada keraguan sedikit. Ini seorang mukmin. Kalau orang-orang munafik tidak ada i'tiqad, hanya lisannya saja, tapi nggak ada i'tiqad. Ya, nggak ada keyakinan dalam kolbunya. Ya, barakallahu fiik. Beda sama orang-orang kufar. Ya, dia menolak langsung Allah sebagai Rabbnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, ya, Islam sebagai agamanya. Ini kufar. Ya. Selanjutnya, telah mengetahui Allah yang menciptakan seluruh makhluk, mengaturnya, memberikan rezeki, ya Allah. Ya, maka kita nggak perlu khawatir tentang rezeki kita. Allah yang memberikan rezeki kita. Ya. Setelah itu, wa ya'rifu Allahu azza wa jalla bil uluhiyati. Mengenal Allah dengan uluhiyahnya, yaitu Allah. Lafaz Allah itu al-ma'lu al-ma'bud. Apa maknanya wa annahu al-ilahun?
bahwa dia Allah al-ilahun, al-ilahu, al-ilahul haq, sesembahan yang benar. Ilah itu sesembahan maknanya, yang berhak disembah, yang benar. Alladzi la yastiqul ibadah siwa, enggak ada yang berhak disembah kecuali dia Allah, selain Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini tauhid ibadah atau uluhiyah. Tauhid ibadah. Dalam peribadatan dia benar-benar hanya menyembah Allah. Dalam hal Allah menciptakan, memberi rizki, mengatur alam ini, Allah. Tauhid ar-rububiyah. Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Kok dibagi-bagi seperti itu? Biar kita mudah memahaminya ulama. Ya, tauhid ibadah, tauhid soal, tauhid isti'anah, minta kepada Allah. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Dipermudah oleh ulama biar kita mudah nih memahami apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Barakallahu fikum. Selanjutnya yulihwa, la malakun muqarrab, ndak ada malaikat yang dekat pun enggak boleh kita sembah. Malaikat yang paling dekat dengan Allah pun kita enggak boleh nyembah malaikat. Iya kana butuh, hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya Allah yang berhak disembah. Sujud kita hanya kepada Allah, ruku kita hanya kepada Allah, doa kita minta kepada Allah. Karena doa apa? Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu ibadah, yang sahih hadisnya seperti itu. Maka tidak boleh ada unsur kemitraan dalam persekutuan dengan Allah. Bentuk-bentuk kesyirikan dalam berdoa. Hatta meruqyah pun harus ada, ya, tidak boleh sedikit pun ada bentuk-bentuk kesyirikan. Silakan ruqyah dengan nama-nama Allah, ya, dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, tauhid. Tidak masalah. Dengan bacaan apa? Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ada bacaan-bacaan yang khusus, tapi boleh ditambah dengan bacaan-bacaan yang lain. Yang isinya apa? Mentauhidkan Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Wala nabiyya mursal. Tidak ada nabi pun yang diutus tidak boleh kita sembah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak boleh kita menyembahnya. Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, nggak boleh kita menyembah Nabi Musa. Nggak boleh kita menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nggak boleh kita menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nggak boleh kita menyembah Nabi Muhammad. Karena bentuk peribadatan hanya untuk Allah. Ya, mereka para rasul adalah, ya, orang-orang yang diutus oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Para wali Allah paling pertama adalah para rasul. Setelah itu para sahabat, setelah itu para tabi-tabi, terus begitu. Orang-orang mukmin semua adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, yang tingkatannya paling tinggi para rasul, para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya, sayyidnya para nabi nanti. Ya. Tapi kita tidak boleh mengibadahi beliau. Kita hanya berselawat kepada beliau, membaca selawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ibadah. Ketika kita membaca selawat ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan nilai ibadah dari Allah, pahala yang besar dan fadilah keutamaan sholawat. Ibnu Qayyim menulis dalam jumlah sampai 70 kali keutamaan membaca sholawat. Nanti ada pembahasan khusus berkenaan sholawat, insyaallah di kitab Fathul Majid. Barakallahu fiik. Ini ibadah, ya, ibadah. Tidak boleh kita mengibadahi manusia, apalagi para rasul aja tidak boleh, apalagi manusia. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, ya, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud,
Nabi Isa alaihissalam nggak boleh kita ibadahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak boleh kita sembah. Tapi kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita imani para rasul yang lain, kita imani. Untuk ikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Nabi Isa. Seorang mukmin, seorang muslim harus mengimani Nabi Isa alaihissalam, harus mengimani Nabi Musa alaihissalam dan para rasul yang lain. Tidak boleh kita ragu keimanan kita kepada para nabi yang lain. Dan pada Nabi Muhammad kita mengimaninya dan mengikutinya, bersaksi mengikuti beliau. Tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba fima amar, dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti apa yang diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keraguan terhadap apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya kita tidak boleh mengibadahi para rasul. Wala basar mu'azzam, dan tidak boleh mengibadahi manusia yang dimuliakan. Enggak boleh kita mengibadahi manusia. Tadi para rasul aja enggak boleh, tadi malaikat aja enggak boleh. Enggak boleh kita ibadah, hanya Allah yang kita ibadah. Wala jin, juga tidak boleh mengibadahi jin. Mungkin dia sering berkolaborasi dengan jin, goril-goril, gadul-gadul, sebut nama jin. Ini salah satu bentuk ibadah. Ya, bacaan-bacaan yang ada di kalangan masyarakat awam mungkin, karena tidak tahu itu nama-nama jin yang dianggap oleh mereka punya kekuatan. Ya, tidak boleh mengibadahi jin. Ya, bentuk-bentuk ibadah itu tidak ada unsur apa? Unsur cinta. Ya, kalau bercinta kalau cinta harus kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Raja kepada Allah. Kalau ini tiga ini nggak boleh ditempatkan kepada makhluk, hanya kepada Khaliq. Ini ma'rifatullah. Barakallahu fiik. Wala sonam, nggak boleh mengibadahi jin, dan wala sonam. Apa sonam? Asnam, patung-patung. Ya, bentuk-bentuk ibadah selain manusia dan jin. Ya, wala ghairu dzalik, dan selainnya itu. Fala ma'budu bihaqqin illallah, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yajibu ayyalamal muslimu bihadza, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui ini, biar kita ibadah benar ibadahnya kepada Allah. Yaqulullahu azza wajal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya, berilmulah kata Allah, berilmulah kalian tentang Allah, bahwa sesungguhnya dia Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Surat Muhammad ayat 19. Wa yaqulullahu azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia, sembahlah Allah rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabb kalian, Tuhan kalian, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wallazina, dan orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, ini perintah Allah agar kita mengibadahi Allah saja. Di surat Al-Baqarah ayat 21. Jadi urusan menyembah hanya kepada Allah. Ya, mengibadahi hanya kepada Allah. Fala budda, maka harus lil muslimi ay ya'rifa rabbahu bil uluhiyah. Dia mengenal, seorang muslim mengenal Rabbnya cara uluhiyah, yang berhak disembah hanya Allah. Kama ya'rifu rabbahu, sebagaimana dia mengenal Rabbnya, bi asma'ihi, juga harus mengenal Rabbnya, nama-namanya, wa sifatih, dan sifat-sifatnya. Ini asma, tauhid asma wa sifat. Ini ma'rifatullah. Terdiri dari apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maknanya ma'rifatullah, ma'rifat, mengenal Allah. Ini terus belajar, banyak pembahasannya dari kitab-kitab para ulama zaman dulu, banyak. Ya, banyak ikhwah.
Selanjutnya, wa hadhil ma'rifatu yajibu an takuna anil adillah. Maka seseorang muslim ya mengenal ini wajib hukumnya. An adillah, dari bentuk ada dalil-dalilnya pun harus dipelajari dari Al-Qur'an dan hadis tentang Allah, tentang nama-nama Allah dari Al-Qur'an dan hadis. Tidak boleh kita buat-buat nama-nama Allah. Ya, yang kita dipakai untuk apa? Wasilah tawassul dengan nama-nama Allah. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, la yanfa'u fiha, maka enggak bermanfaat apa? At-taqlid biduna i'tiqad, ikut-ikutan tanpa ya, ikut-ikutan ya, tanpa keyakinan yang benar, tanpa ilmu. Enggak boleh kita ikut-ikutan tanpa ilmu, harus belajar terus tentang Allah. Dalilnya apa tentang Allah? Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, belajar sarahnya dari tafsirnya para ulama, penjelasannya Rasulullah, terus begitu. Ya, agar tidak terlepas dari qalbu kita. Wa hadza ma'rifatun. Ini ma'rifat yang kita pelajari. La yanfa'u fiha ittiba'i. Maka tidak manfaat ya semua itu sima'in nas biduna ilm, mengikuti dari manusia tanpa ilmu. Apa ilmu itu? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu bersabda, itu ilmu. Atau kata Imam Syafi'i, ma ja'a minallahi wa rasuli. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Lah itu liwalidha qala al-musannif, yang demikian itu musannif mengatakan huwa ma'rifatullah. Inilah ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya. Dan kita akan bahas bil adillah yad'u ila thalasa. Ya, adil dengan dalil-dalil ini ada 3 tempat. Ma'rifatullah bil adillah, ya. Ma'rifat mengenal Allah dengan dalil-dalil, la bi taqlid al mahdha. Tidak boleh dengan taklid, ya. Tidak boleh ikut-ikutan. Harus belajar tentang Allah karena fardu ain hukumnya. Yang kita Allahu Akbar, kita sembah Allah. Jadi mantap fa insyaallah kalau tauhid yang benar. Ketika ada musibah dia berdoa kepada Allah karena mantap tauhidnya kepada Allah azza wajalla tabaraka wa taala. Barakallahu fiik. Sebut nama Allah azza wajalla tabaraka wa taala. Ya. Alladzi la ya yuntija i'tiqadan, maka tidak akan berhasil i'tiqad kalau hanya ikut-ikutan. Ya, dengar-dengaran, harus dipelajari. Ya, kajian-kajian demi cari tentang Allah, cari kajian-kajian tauhid yang diajarkan oleh salafun salih, yang dipahami oleh para sahabat tabi'in. Ya, Pak, insyaallah Allah mudahkan ke sana. Ya. Dengan apa? Ilmu yang dibawa oleh para ulama-ulama kita. Fa insyaallah. Ya, wala yuntiju ilman, yang dimana di sana tidak ada dikaji ilmu, hanya ikut-ikutan. Jangan kita ikut-ikutan tentang nama Allah, harus pelajari mana nama Allah. Ya, Al-Mannan, mana hadisnya Al-Mannan? Al-Badi, mana nama Allah Al-Badi? Ya, ini ketika dipakai ketika apa? Ketika tawassul dengan nama Allah. Ya. Kalau zikir sudah diajarkan oleh Nabi, subhanallah. Itu. Ya, subhanallah wa bihamdi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Diajarkan oleh la haula wala quwata illa billah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir-zikir untuk mengibadai Allah dengan zikir-zikir, dengan salat, dengan baca Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Fa insyaallah kita akan bahas tentang dalil ini, dalil-dalil apa yang masuk dalil, bagaimana ya kita akan pelajari dari pembahasan usul salasa, secara usul salasa ini yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Rahili hafizahullah taala, semoga Allah jaga beliau dan kita senantiasa oleh Allah dimudahkan sampai kita meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan i'tiqad yang benar, sebagaimana i'tiqad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, terus para tabi'in. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua dan kaum muslimin. Semoga Allah berikan kebaikan kepada negeri ini, para pemimpin kita, ya, negeri kita, presiden kita, semua oleh Allah diberikan kebaikan, dan inilah seorang muslim yang sejati. Fa insyaallah. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.